Pak Silakan. Ganjar. Terima kasih, terima kasih. Mangga Bu Evi boleh ditampilkan terlebih dahulu, dan juga mungkin Bu Yanti bisa dipersiapkan juga untuk peralatannya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ikhwan selaku fasilitator, kemudian Ibu Penny, Bu Dina selaku pengajar praktik di kelompok ini, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya, calon guru penggerak angkatan 8. Pada saat ini kami akan menyampaikan hasil kolaborasi kami tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana kolaborasi ini akan kami sampaikan hasil diskusi dari kami yang berempat, yaitu saya sendiri, Ganjar Sorgini Nugraha, dari SMK Negeri 8 Bandung, kemudian ada juga Bu Wiwin, ada Bu Herianti, dan juga ada Bu Evi. Baik, langsung Bu Evi dilanjutkan. Nilai yang harus ada pada seorang calon guru penggerak. Sesuai dengan materi yang disampaikan itu ada 5 ya. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelimanya adalah inovatif. Seperti apa dari kelima itu? Kalau saya baca atau saya tangkap dari presentasi rekan-rekan yang sudah menyampaikan, sepertinya sudah sangat paham. Oleh karena itu, langsung saja mungkin seperti apa sih nilai penggerak yang kami miliki dari kami berempat itu apa saja? Baik, untuk peran guru penggerak sendiri itu memang harus yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, yang jadi pertanyaan, nilai apa yang ada dalam diri saya untuk bisa memperkuat kolaborasi ini? Setelah saya coba analisa, ternyata sepertinya saya punya peran untuk mendorong kemandirian murid. Nilainya di situ ada mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kegiatan apa saja sih yang sudah saya lakukan? Baik, kegiatan memang tidak banyak yang pernah saya lakukan sebagai calon guru penggerak, sebagai guru penggerak yang memang fungsinya harus bisa tergerak, menggerakkan, bergerak dan menggerakkan ya. Baik, saya pernah menjadi tutor penggunaan aplikasi Ikhlas, platform mengajar online di SMK Negeri 18. Nah, program ini pun juga saya ketika menjadi tutor bukan sebagai pemateri inti, tetapi saya hanya sebagai pemateri dalam sub kegiatan IHT di SMK Negeri 8 Bandung. Namun demikian, saya merasa itu potensi saya untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain bahwasannya semua pasti bisa. Toh saya pun juga bisa, sehingga bisa menyampaikan kepada rekan-rekan, itu karena saya disampaikan dulu oleh ahlinya atau orang yang lebih mengetahui terlebih dahulu. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, ini pun juga sama. Saya menjadi pemateri dalam setiap persiapan kontes, khususnya di jurusan saya. Karena setiap tahun pasti ada kontes, yaitu kontes mekanik, guru, dan juga murid. Namun, ini pun juga saya bukan sebagai pemateri inti. Karena sebetulnya saya menjadi pemateri hanya sebagai motivator. Bahwasannya, saya ini sebetulnya selama di sekolah hanya sebagai dapur. Tetapi ketika saya sebagai dapur dan saya mau, pasti akan bisa. Motivasi-motivasi itulah yang selalu saya sampaikan. Karena jujur saja, untuk mencari guru atau rekan kerja yang mau ikut kompetisi dalam rangka meningkatkan kompetensi, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Jadi saya oleh rekan-rekan, walaupun tidak dijadikan pemateri inti, tapi saya selalu diselipkan untuk jadi motivator. Walaupun saya aktivitasnya di dapur, ternyata saya pun juga bisa maju di depan. Nah, dari hal-hal seperti itulah saya juga menyampaikan atau memiliki strategi penguatannya, yaitu meningkatkan kemampuan pada bidang keahlian dan juga di luar bidang keahlian. Kemudian berkolaborasilah dengan seluruh guru lintas mata pelajaran. Kita bisa menguasai apa kompetensi kita, tapi belum tentu mengetahui kompetensi yang lain. Maka dengan kolaborasilah kita akan bisa menjadi optimal. Dan yang paling inti dari strategi penguatan yang ingin saya sampaikan adalah meningkatkan literasi dan mengikuti berbagai lomba untuk meningkatkan kompetensi. Itu mungkin untuk nilai dari diri saya yang saya miliki. Selanjutnya, nilai dari Bu Wiwin mungkin akan langsung disampaikan oleh beliau. Kepada Bu Wiwin, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ganjar Swagani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny, PP, kemudian Bu Dina, kemudian Pak Ikhwan. Saya nilai dan peran dan nilai CGP saya yang pertama perannya yaitu mendorong kolaborasi dan coach rekan guru lain. Nilainya inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Ya, untuk mendukung kolaborasi, alhamdulillah ini juga sebenarnya malu. Artinya saya rasa banyak Bapak Ibu guru yang sudah menulis seperti ini. Hanya ini mungkin sebagai pemula mengawali dari berbagai lomba menulis ya yang saya ikuti lebih dari
4 sampai 5 lomba yang ikuti, dan ini mungkin yang tunggal saya membuat sebuah buku yang sebelumnya 2 buku adalah antologi semua ketika menang lomba, dan ini memang ini tunggal saya buat. Ini kemarin, dan ini proses dari ketika simulasi wawancara ketika tahap 2, dan ini alhamdulillah ketika kemarin tanggal 24 ini proses launching buku ya, yaitu ininya motivasinya untuk artinya awalnya adalah untuk menggerakkan literasi di sekolah. Ternyata pada akhirnya didukung oleh pimpinan, kepala sekolah, pengawas, kemudian alhamdulillah literasi Jawa Barat ya. Sehingga proses launching ini saya disaksikan oleh Kepala Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, kemudian literasi nasional Ferry Kartis ketika proses launching buku ini. Nah, ini artinya mengawali untuk proses di sekolah ternyata didukung oleh semua. Itu saja ya. Lanjut Mbak Epi. Kemudian saya pernah menjadi coach guru lain di tingkat sekolah, yaitu menjadi pemateri dalam rangka pengimbasan POP. Mungkin di sini nanti ada yang ikut pernah POP, program organisasi penggerak materi GWE. Kebetulan saya sebagai pemateri kerjasama Kemendikbud dan Telkom, yaitu sekitar bulan Maret 2023. Saya mengikuti kurang lebih dari 3 hari di Hotel Luxton, kemudian mengimbaskan kepada rekan saya di sekolah, dan ini langsung menjadi bahan untuk workshop di sekolah. Sekolah artinya hanya tingkat 20, ternyata semua warga sekolah menjadi alhamdulillah artinya didukung penuh oleh kepala sekolah dan warga sekolah, sehingga menjadi bentuk workshop ini kebetulan pada bulan Maret ya. Itu saja mungkin ya. Strategi penguatannya, satu, terus berkolaborasi dengan semua guru lain, jelas ini ya, tanpa ada rekan dan teman yang mendukung, ini jelas kita tidak bisa. Ada yang namanya di sekolah itu tim ya, untuk meningkatkan literasi sekolah terutama membaca dan menulis ya ini. Kemudian kedua, mengikuti berbagai lomba menulis baik tingkat kota ataupun nasional, karena memang saya menulis ini berbagai dari bentuk awalnya adalah dari ikut lomba ketika menang, jadi untuk tergerak, menggerakkan, kemudian bergerak ya, artinya tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya ketika memang oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan, saya langsung artinya pimpinan menjadi saya diikuti gitu ya, insya Allah. Itu saja mungkin dari saya strategi penguatannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Selanjutnya nilai positif dari guru penggerak yang ingin ada di dalam Bu Herianti mungkin ya. Silakan Bu Herianti bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ganjar, juga kepada Ibu Pepe, juga Bapak Fasilitator, dan rekan-rekan guru hebat semuanya. Mungkin di sini peran saya lebih kepada inovatif, tapi dalam inovatif peran di sini juga tentunya nilai-nilai dari guru penggerak sendiri termuat kepada seluruhnya, dari mulai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Mungkin kalau tadi Ibu Wiwin lebih kepada literasi pembuatan buku, mungkin kalau saya lebih kepada digitalnya mungkin ya. Nah, inovatif di sini jadi lebih kepada inovasi pembelajaran, di mana saya mengadopsi pendekatan inovatif dalam pembelajaran ini menggunakan teknologi atau metode pembelajaran yang baru dan menarik gitu ya. Contohnya seperti memanfaatkan aplikasi. Nah, di sini mungkin ada sebagian gambar yang seperti mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah gunakan, seperti Wordwall gitu. Kemudian ada Kahoot, ada Quizzes, atau saya ada tambahannya sih dengan e-learning yang kolaborasi dengan perusahaan gitu, yang kurikulumnya di situ memang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian di sini tuh untuk mengacu kepada nilai-nilai yang nantinya berpihak kepada murid gitu. Jadi murid bisa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan kegiatan yang saya lakukan di sini pernah menjadi pemateri penggunaan learning management system itu di masa pandemi, itu benar-benar kita sharing kepada beberapa sekolah gitu ya, yang ada di SMK dan di SMA Bandung dan Cimahi. Begitu mungkin selanjutnya untuk penguatannya agar bisa terrealisasi. Di sini saya mencoba ide-ide baru dan diskusi dengan guru. Tapi selain itu juga saya membangun kemitraan dengan pihak luar gitu, karena yang namanya SMK mungkin merujuk kepada yang berwirausaha, bekerja atau misalkan melanjutkan gitu ya tuntutan dari hasil akhirnya gitu, sehingga disinilah saya membangun kemitraan untuk strategi penguatannya. Selain itu juga penguatannya dengan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif, mengikuti pelatihan tentunya itu untuk mengasah kompetensi saya sendiri, terus kemudian juga meningkatkan literasi dan mengikuti berbagai lomba untuk meningkatkan kompetensi, serta melakukan eksperimen dan evaluasi. Begitu mungkin. Luar biasa. Terima kasih Bu Herianti untuk nilai positifnya, dan selanjutnya dilanjutkan oleh nilai positif yang ada di dalam Ibu Epi Nurul Husatu. Mangga Bu Epi. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Saya melanjutkan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh masing-masing anggota dalam kelompok. Setelah tadi Pak Ganjar, Bu Wiwin dan Bu Herianti sangat luar biasa ya. Saya juga mencoba mengidentifikasi diri meskipun belum banyak nilai dan peran yang saya miliki, tetapi di sini saya memiliki peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang sesuai dengan peran tersebut adalah berpihak pada murid, reflektif, dan kolaboratif. Kegiatan yang pernah saya lalui dari nilai dan peran tersebut adalah saya pernah menjadi panitia penanggung jawab Pekan Kreativitas Lomba Sekecamatan Buah Batu pada mata lomba FL2N, mata lombanya mendongeng. FL2N itu Festival Lomba Literasi Nasional. Di situ saya menjadi panitia, lalu saya merancang set ruangannya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya perlombaan mendongeng tersebut.
kegiatan yang lainnya adalah saya pernah menjadi penanggung jawab dan pembimbing lomba. Di sini FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi festival lomba yang untuk melestarikan bahasa ibu setiap daerah. Nah, di sini saya pernah membimbing lomba Biantara dan ngadongeng yang Biantara ini pada tahun kemarin, tahun 2022. Alhamdulillah anak yang saya bimbing itu juara 1 tingkat tabung dan menuju tingkat provinsi yang dilakukan. Jadi Biantara itu merupakan seperti pidato Pak Hikwan, pidato bahasa Sunda. Nah, yang kedua kemarin tahun 2023 saya membimbing mata lomba ngadongeng, ngadongeng Sunda. Jadi legenda-legenda cerita Sunda diceritakan oleh anak, didongengkan oleh anak, dan alhamdulillah anak yang kedua ini namanya Davin, itu juara 1 tingkat kecamatan, dan saya harus membimbingnya lagi karena akan melaju ke tingkat kota yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada bulan Agustus, kalau nggak Agustus September. Nah, saya merasa bangga ya kepada anak-anak tersebut, dan guru-guru juga mensupport ya, kalau misalnya anak-anak bisa juara berarti ada potensi dari dalam diri saya, yang memang anak-anak tersebut mungkin punya bakat, tetapi karena dibimbing oleh ibu katanya, jadi anak-anak tersebut bisa bersinar gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu nilai dan peran yang saya identifikasi ada pada diri saya. Strategi penguatannya adalah meningkatkan literasi dan mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Jujur, untuk mengikuti kompetisi saya pribadi belum pernah, tetapi saya membimbing anak-anak untuk berkompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh guru dan wali murid. Yang ketiga, menciptakan strategi baru dalam rangka meningkatkan prestasi belajar murid. Baik, terima kasih. Dan ya, silakan Pak Ganjar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Evi untuk nilai positifnya. Dari keempat nilai positif di kelompok kami yang sudah disampaikan tadi, kami akhirnya mengambil suatu nilai positif apa sih yang harus kita terapkan atau kita rancang, sehingga nilai positif yang ada pada kami itu bisa berbukti nyata atau beraksi nyata seperti itu ya. Seperti apakah itu? Mungkin kepada Bu Lin, silakan untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih Pak Ganjar sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, ini kelompok 3 kesepakatan bersama. Sebenarnya saya sendiri memberi artinya ruang untuk mereka memilih apapun itu, ternyata saya yang dipilih. Nah, tetapi saya juga hasil dari kesepakatan itu akan membuat rancangan dan apa saja nanti kekuatannya. Kesepakatan bersama kelompok kami akan mengembangkan nilai dan peran guru penggerak. Nilainya semuanya berpusat pada siswa, dengan peran mendukung kolaborasi berupa mengadakan program literasi menulis guru dan siswa di sekolah masing-masing, baik di Pak Ganjar SMK, kemudian di Bu Herianti SMK, dan Bu Evi SD, dan di saya sendiri yang sudah berjalan ya. Rancangannya satu, kami semuanya berpusat pada literasi. Mengapa literasi kami pilih ya? Karena ini dari PISA sendiri kita sebenarnya miris ya, mungkin sebagai orang bahasa di antaranya Pak Ramdhani dan Bu Leni, kita miris ya, program PISA, Program for International Student Assessment tahun 2022, kita peringkat literasi itu ke-62 dari 71 negara. Ini miris sekali ya. Nah kemudian ada learning loss ketika pandemi, itu juga menyebabkan kita literasi kita menjadi menurun ya. Kemudian efek dari HP, itu jelas sekali ya. Dampak sekali dari digitalisasi HP. Nah, mungkin kalau dampaknya positif, artinya literasi digital tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau efeknya mereka menjadi kecanduan, ini banyak sekali artinya dampaknya, terutama kepada kita sebagai guru. Artinya harus benar-benar mengapresiasi terus untuk terus membaca ya, itu ya. Itu ya untuk latar belakang mengapa dipilih di antaranya literasi ya. Kemudian satu, tadi memberi contoh teladan kepada siswa dengan cara guru menulis dahulu, artinya ini ada suri tauladan ya dari kami untuk nanti kami membuktikan menulis dulu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, rancangan kedua yaitu memberi penugasan dengan contoh role model kita sebagai guru ya, artinya kita teladan, artinya kita menulis dulu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan tugas menulis siswa, artinya ketika kita sudah jadi contoh, kemudian kita menugaskan siswa untuk menulis. Kemudian yang keempat, melakukan proses editing terhadap tugas siswa dan guru, artinya kita memeriksa kesalahannya. Kalaupun misalkan yang kelima, setelah tulisan guru dan siswa dianggap sempurna, kita mencoba menyerahkan ke penerbit ya. Pengalaman saya ada 2 penerbit kemarin saya sodorkan, ternyata dua-duanya menyetujui ya, tapi yang saya pilih adalah yang memang artinya bersepakat dengan kami, artinya saling menguntungkan ya. Kemudian yang ketujuh, proses cetak buku ber-ISBN, artinya ini ada indeks skala nasional atau teridentifikasi yang mana ini kita tercatat di nasional ya, bahwa kita dari mulai judul, kemudian judulnya itu terdaftar di nasional ya itu. Untuk rancangannya lanjut ya Bu Evi, untuk rancangannya itu ya. Kemudian kekuatan nilainya. Yang pertama, inovatif. Kelompok kami ingin sama-sama mengembangkan ide sekaligus merealisasikan aksi nyata. Nanti itu berupa praktik baik yang akan kami lakukan, berupa meningkatkan literasi di sekolah, karena literasi bukan masalah satu sekolah, tetapi sudah skala nasional ya. Kemudian kedua, kemandirian. Kelompok kami menggali bahwa pada dasarnya dimulai dari diri kita masing-masing untuk menulis ya, karena memang sekarang itu memang teladan dulu sebelum pada peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Kelompok kami ketika mengadakan program menulis guru dan siswa untuk peningkatan literasi di sekolah perlu didukung. Artinya ini didukung, yang kemarin saya lakukan didukung oleh semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru lain, dan siswa sendiri maupun pihak luar, yaitu penerbit dan komunitas literasi. Dan alhamdulillah kalau kita mengajukan mekanisme proposal ke provinsi literasi, baik itu ke Kota Bandung maupun
Provinsi Jawa Barat. Ini mereka antusias ya. Seperti yang saya lakukan waktu ketika launching yang awalnya hanya untuk program sekolah ternyata didukung oleh Kota Bandung dan provinsi. Itu saja mungkin untuk kekuatan nilainya ya. Sekian dari kami Pak Ganjar. Iya, terima kasih Bu In untuk pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemaparan dari kami kelompok 3 sudah selesai. Barangkali ada hal-hal yang ingin berikan masukan kepada kami sehingga rencana atau program yang ingin kami laksanakan ini bisa menjadi lebih sempurna tentunya ya. Baik, kita langsung saja buka ke pertanyaan ya. Yang pertama, mohon maaf di sini saya lihat terlebih dahulu ada 5 ya, 5 yang mengangkat tangan atau yang raise. Yang pertama ada Bu Ros, Bu Leni, Bu Dede, Pak Ganjar dan juga Pak Taufik. Baik, kita langsung berikan kesempatan saja kepada yang pertama yaitu Bu Ros. Kepada Bu Ros saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang dipaparkan oleh Bu Wiwin ya. Saya sangat menarik sekali gitu ya apa yang diungkapkan oleh Bu Wiwin tadi, bahwa ternyata apa yang sudah dilakukan Ibu itu mendapatkan apresiasi yang lebih dari semua warga sekolah ya. Kolaborasinya sudah bagus gitu ya. Itu sudah itu luar biasa sekali Bu. Karena ternyata punten sekedar curhat ya. Itu nggak mudah loh Bu ya, seperti itu di lingkungan kami sudah sekian tahun sebelum pandemi gitu ya. Kami ada program literasi membuat buku baik itu dari rekan guru dengan dari tentunya dari siswa itu sangat sulit gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang ternyata tergugah hatinya, tergerak hatinya setelah digerakkan gitu ya. Hanya ada 3 ya, saya dan bersama teman-teman yang lain hanya empat saya dan teman-teman yang lain yang bisa menyusun buku tersebut di samping anak-anak, karena ini Bu anak-anak bisa membuat karya gitu ya, namun ternyata kurang mendapat dukungan, jadi numpuk aja karya-karya anak itu tidak di dalam dibukukan ya. Itu yang sangat disayangkan oleh anak. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara Ibu untuk apa ya, meyakinkan pada anak bahwa karya kalian ini layak loh untuk dibukukan untuk sehingga buku itu ber-ISBN dan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya gitu ya, mengingat kalau pengalaman di sekolah kami itu sangat sulit gitu. Saya juga sempat membuat buku ketika pandemi gitu ya, malah saya juga itu belum tergugah gitu, tapi ketika pandemi mulai gabut gitu kan ya, saya ternyata dengan situasi yang terdesak seperti itu gitu ya, alhamdulillah bisa menyusun 4 buah buku tunggal dan 1 antologi, dan anak-anak ada juga, tapi itu tidak bisa apa ya, difasilitasi oleh sekolah gitu. Itu yang jadi hambatannya gitu, seperti itu. Terima kasih Bu Wiwin. Ya. Terima kasih Bu Ros untuk pertanyaan dan juga penguatannya tentunya untuk kelompok kami. Dan memang saat ini ditujukannya khusus untuk ke Bu Wiwin. Mungkin sebelum yang lain menanggapi, boleh langsung ditanggapi terlebih dahulu oleh Bu Wiwin mungkin. Ya, terima kasih Bu Mila atas menanggapi dan pertanyaannya. Bagaimana meyakini anak ya dan guru lain untuk menulis. Memang ini juga berat sih sebenarnya ya. Awalnya mungkin berat, itu jelas, itu saya rasakan sendiri ketika harus turba ya, artinya turun gunung, artinya untuk face to face untuk meyakinkan baik pimpinan sekolah, guru-guru lain untuk menggerakkan untuk menulis ya. Memang mengawali saya dulu ketika memang ketika menang lomba lebih dari 3 kali dan ketika antologi bersama ketika lomba itu awalnya, kemudian saya contohkan kepada anak mungkin itu ya, kepada anak didik saya bahwa saya nih anak-anak saya ibu gurunya menulis, kalian juga bisa menulis dengan dibayar oleh mereka, dan kita ketika menang itu dapat uang gitu ya, mungkin itu sebagai motivasi awal itu ya itu. Dan memang dari ketika mereka yakinkan dengan uang atau dengan artinya dengan reward, itu biasanya anak lebih ini ya, lebih antusias ya itu. Kemudian yang kedua untuk guru lain, memang saya juga ini masih berusaha untuk menarik guru lain Bu Mila sebenarnya ya. Saya juga ini sebenarnya kemarin itu awalnya ingin meyakinkan sekolah, ternyata dukungan juga dari pengawas dan provinsi. Saya juga ini kemarin ketika tanggal 24 Mei tidak yakin akan didukung oleh pengawas dengan provinsi, tetapi dengan dukungan mereka artinya guru-guru yang lain menjadi termotivasi untuk menulis, sehingga saya dengan rekan guru bahasa ya akan membuat sebuah blog menulis di sekolah untuk membuat sekolah satu program menulis, dan ini mudah-mudahan terrealisasi nanti ajaran baru. Mereka juga menulis tentang bebas apa saja, hanya mungkin kita memfasilitasi dengan proses editingnya ya, itu saja mungkin tips dari saya itu ya, itu Bu Mila mungkin ya. Benar ada yang lain yang membantu ya. Saya yakin omongan sebelumnya saya Bu Leni juga ini informasi saya kemarin ketika ngobrol ketika awal kakak orientasi, dia lebih dari menulis 5 buku ternyata ya, lebih dari saya hanya 3, kalau Bu Leni lebih dari 5 buku mungkin ya. Nah ini nanti bisa tambahan dari Bu Leni ya, Bu Leni minta bantuannya ya untuk tanggapan dari Bu Mila ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bu Wiwin untuk penjelasan dan juga penguatannya tentunya ya. Terus terang saja saya pribadi pun ketika diskusi di kelompok mungkin hanya saya yang berkeringat terus-terusan ya, karena memang selalu motivasi untuk menulis, sementara saya sendiri beginilah kondisinya. Tapi saya mulai insya Allah mau bergerak ya, setelah tergerak oleh Bu Wiwin untuk menulis, mudah-mudahan saya juga bisa ikut menulis. Baik, selanjutnya ke Bu Leni mungkin ya. Bu Leni boleh untuk menyampaikan tanggapannya, silakan.
Ya, terima kasih Pak Ganjar, Bu Wiwin. Aduh, nama saya disebut-sebut jadi malu ini ya. Sebenarnya ini kegiatan yang mau dilaksanakan oleh kelompok 3 itu sangat luar biasa dan sangat berani gitu ya. Kalau menurut saya sangat berani. Kenapa sangat berani? Langsung kegiatannya ke menulis. Padahal kalau kita amati tadi yang namanya menulis itu sangat sulit dan tidak semua orang bisa. Bahkan yang bisa pun tidak bisa menulis ketika dia tidak menyukai membaca. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau di sekolah Bu Wiwin mungkin anak-anaknya sudah minat bacanya sudah bagus mungkin ya budaya bacanya. Karena seseorang bisa menulis itu karena minat bagus gitu ya, kemampuan membacanya bagus. Kalau minat bacanya kurang, kemudian budaya membaca di lingkungan kita kurang gitu ya, biasanya akan berimbas juga ke kemampuan menulisnya yang kurang sehingga kalau kita mengadakan kegiatan kepenulisan itu biasanya sepi peminat gitu ya, sepi peminat dan kalaupun dipaksakan itu biasanya anak-anak yang sekarang itu jago-jago berselancar. Pernah saya juga mengumpulkan karya-karya anak. Saya pikir karya-karya mereka luar biasa gitu menulis. Ternyata setelah saya searching lagi ke semua medsos, ya mereka tinggal kopas-kopas aja atau ngambil sedikit-sedikit. Nah itu yang perlu disampaikan ke anak-anak bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Mengambil karya orang setengah-setengah kemudian digabungkan atau bahkan tumplok cuma diganti judul gitu ya. Nah kalau menurut saya sebaiknya sebelum ke kegiatan menulis itu kita coba membuat satu kegiatannya itu menggerakkan budaya baca gitu ya. Bagaimana meningkatkan budaya membaca di lingkungan kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi. Mungkin itu saja Bu Wiwin masukannya gitu ya. Jadi sebelum ke menulis, kalau menurut saya ini ya sebelum ke menulis, sebaiknya coba buat program kegiatan membacanya dulu sehingga kita bisa mengetahui minat membaca anak, kemampuan membaca anak, terus seberapa terbentuknya budaya membaca di lingkungan kita. Karena kalau sudah terbentuk itu dengan sendirinya bisa menulis kan seperti kata pepatah suka membaca bisa menulis. Orang tidak bisa menulis walaupun dia punya ilmu tentang kepenulisan kalau dia tidak punya membaca karena apa yang kita tuangkan dalam tulisan itu sebenarnya hasil dari apa yang sudah kita baca gitu ya. Semakin banyak kita membaca maka akan semakin mudah untuk menulis. Jadi itu saja Bu Win-Win, Pak Ganjar, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya berbicara gitu ya biar tidak ngantuk ini. Terima kasih Bu Leni, mantap betul memang include ya membaca dan menulis memang bagian dari untuk praktiknya atau praktik baik aksi nyata menulis ya itu. Baik, terima kasih banyak untuk penguatannya ya, apa namanya Ibu Radi. Terus terang boleh nih berbicara, saya merinding lagi ya, atau keringetan lagi saya ini. Tapi memang informasi di awal dari Bu In bahwasannya kalau memang membaca sulit, coba dulu untuk menulisnya ya mungkin tidak menulis yang bebas-bebas dulu, mungkin coba dari penelitian apakah PTK dan sebagainya, itu yang mungkin saya agak sedikit tergerak ya, tapi kalau suruh menulis yang berselancar aneh-aneh itu juga berat ya, mungkin itu sepertinya tidak perlu ditanggapi ya. Jadi untuk penguatan saja ya. Baik, dilanjutkan saja ke Bu Dede, mungkin ke Bu Dede bisa menyampaikan, silakan. Ganjar, itu barusan Bu Evi katanya mau menanggapi dulu. Halo, apakah suara saya terdengar? Pak Ganjar? Saya dulu atau Bu Evi dulu? Sepertinya Bu Evi dulu aja Bu ya. Ya. Mohon maaf Bu. Mangga Bu Evi. Ya Pak, mohon izin menambahkan sedikit. Untuk setuju dengan Bu Leni, saya setuju sekali ya. Itu bisa dipupuk juga sedari SD ya Bu ya, sedari SD kelas 1. Jadi guru-gurunya juga menanamkan ke anak untuk cinta membaca. Alhamdulillah di sekolah saya, di murid-murid kelas 5 ini Bu ya, kemarin gurunya itu mengumpulkan cerita-cerita anak, entah itu cerita cerpen ataupun fiksi karangan anak, dan sudah dibuatkan satu buku oleh guru tersebut di kelas 5 lalu diserahkan ke penerbit, dan alhamdulillah sudah mulai pencetakan sekarang. Nah terus sama guru tersebut, guru kelas 5 tersebut disebar gitu ya, di sharing ke guru lain. Maka Ibu Bapak ini kita baca karya-karya anak-anak kelas 5 gitu. Semuanya tertarik gitu Bu. Alhamdulillah seperti itu mungkin ya Bu ya tambahannya. Hatur nuhun. Sami. Terima kasih Bu Evi untuk tambahannya. Ada lagi yang menambahkan mungkin dari Bu Herianti? Cukup dulu aja ya, nanti di akhir ya. Lanjut aja Bu Dede. Lanjut aja dulu. Baik Bu Dede, silakan Mangga Bu Dede. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas kesempatannya. Sebetulnya ini tanggapan dan pertanyaan saya nyambung dengan tanggapan Bu Leni tadi ya. Sebetulnya saya juga ingin menanggapi itu. Bahwa program yang dirancang atau yang dicanangkan oleh kelompok 3 ini luar biasa, bagus. Apalagi didukung dengan potensi nilai-nilai CGP yang sudah terinternalisasi pada diri masing-masing anggota kelompok. Gitu ya. Saya yakin mungkin dengan potensi-potensi yang begitu luar biasa, potensial, program yang dicanangkan oleh kelompok 3 ini bisa diimplementasikan dengan sukses ya. Cuman tadi yang nyambung dengan Ibu Leni bahwa program literasi, kalau tidak salah tadi guru dan siswa ya, literasi menulis dengan caranya guru dan siswa. Nah, kalau saya tidak salah pernah mendengar informasi bahwa sebenarnya istilahnya persoalan literasi di Indonesia itu bukan semata-mata karena siswa atau orangnya tidak gemar membaca, sebetulnya bukan semata-mata karena tidak gemar membaca, tetapi lebih juga dipengaruhi oleh
indeks ketersediaan bacaan yang tidak ideal gitu. Kita bisa Bu Wiwin mungkin bisa melakukan nanti semacam riset kecil-kecilan di sekolahnya gitu ya, dari sekian ratus siswa kita di sekolah, berapa persen mereka yang di rumahnya itu oleh orang tuanya memang disediakan bacaan. Jangan-jangan anak tidak gemar membaca itu ya karena tidak ada bacaannya. Ini mereka mau baca apa gitu, bukunya aja nggak punya gitu kan. Makanya mungkin kadang-kala saya kalau di sekolah saya untuk memaksa orang tua siswa menyediakan bacaan bagi siswa mereka, di sekolah saya itu setiap ada event libur itu selalu dicanangkan untuk memberikan penugasan itu literasi, membuat resum buku ya, literasi resum buku. Jadi yang memaksa orang tua mereka mau tidak mau harus menyediakan buku bacaan untuk anak-anak mereka gitu. Ya setidaknya kalau misalnya dalam 1 tahun ada 4 kali jeda atau 2 kali dia jeda libur gitu kan, minimal kan setahun itu dia punya 2 buku yang terpaksa harus dibeli oleh orang tuanya yang memang tidak memiliki kesadaran untuk menyediakan buku bacaan bagi anaknya. Nah sehingga Bu Wiwin untuk mendorong minat atau kemampuan menulis, literasi menulis dari siswa ataupun guru memang harus diawali dengan menumbuhkan kegemaran membaca itu. Menumbuhkan kegemaran membaca itu idealnya juga didukung oleh ketersediaan bacaan. Mungkin kita bisa introspeksi ke diri kita sendiri, sehari kita membaca buku berapa sih? Idealnya kan minimal 3 buku ya. 3 buku sehari itu idealnya membaca itu. Cuman di rumah kita kalau kita harus membaca 3 buku dalam sehari, seminggu itu berarti 3 kali 7 21 buku. Sudah ada berapa buku di rumah kita yang sudah kita baca gitu ya. Nah, itu jadi itu tanggapan saya yang nyambung dengan Bu Leni tadi. Adapun pertanyaan saya untuk aktualisasi program yang dicanangkan oleh kelompok 3 ini, bentuknya itu seperti apa? Apakah itu program berkelanjutan atau berkesinambungan, artinya jangka panjang, atau misalnya hanya program sekali dalam bentuk talk show, misalnya talk show menulis buku gitu kan? Itu mungkin untuk implementasi dari program literasi menulis untuk guru dan siswa itu. Nah, barangkali kan kalau misalnya program itu adalah program yang berkesinambungan, kemudian artinya bisa diadaptasi juga oleh kami gitu ya, bahwa itu bisa jadi seperti semacam untuk jadi program pembiasaan juga gitu kan, kalau program itu berkesinambungan gitu. Seperti itu barangkali pertanyaan saya Bapak Ibu dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atau tidak sependapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk pengawasannya dari Bu Dede. Mungkin nanti untuk program boleh ditanggapi kedua oleh Bu Win. Silakan Bu Win. Ya, minta tanggapan nanti Bapak Ibu, artinya Bu Herianti dan Pak Ganjar dan Bu Epi sendiri. Karena memang untuk saya sendiri sih insya Allah, karena ini memang nanti merupakan program saya, Bu Dede ya. Kebetulan saya ini ketika ketika proses simulasi wawancara, ketika saya memperlihatkan 2 buku, ketika simulasi wawancara, dan saya bersepakat pada waktu itu akan melaunchingkan tunggal dan dengan siswa saya di sekolah, dan kebetulan alhamdulillah menjadi 3, dan ini berarti realisasi ketika kemarin 24 Mei, dan mudah-mudahan ini juga insya Allah ke diri saya sendiri, mudah-mudahan ini konsisten. Saya juga minta doa dukungannya sehingga di sekolah saya ingin saya menjadi semua guru itu menulis. Dari mulai mungkin untuk siswa sudah alhamdulillah ada 3 kelas ya, sudah menulis semua, artinya hampir berarti sekitar 60 siswa yang sudah menulis ya. Kemudian untuk guru mengawali, karena saya sendiri membuat blog untuk menulis dengan tim ya. Nah itu, kemudian ini realisasinya simpel sih tulisannya, mungkin karena guru mungkin Bu Win jangan yang susah tulisannya, oke lah. Kalau mungkin saya temanya terserah Bapak Ibu yang Ibu ini hadapi saja di sekolah, itu saja mungkin yang simpel ya, itu ya. Ketika di blog sekolah untuk menulis tulisan apa yang mereka ingin tuliskan, itu saja mungkin yang saya simpel ya, yang akan saya mudah-mudahan ini doanya dari semua juga, jadi guru semua di 25 juga bisa membuat sebuah antologi bersama mungkin. Jadi bukan saya saja sebagai pilotingnya, tetapi guru juga, semua guru juga bisa menulis. Karena mungkin di SMP Negeri 25, mungkin di sekolah lain mungkin tadi ada Bapak Ibu yang sudah menulis, kebetulan di SMP Negeri 25 sendiri mungkin ada Bapak Kepala Sekolah mungkin yang sudah menulis, saya dan termasuk saya, jadi butuh memang proses Bapak Ibu untuk menggerakkan Bapak Ibu guru lain untuk menulis. Nah, kemudian untuk buku sendiri sebenarnya Bu Dede, kami di SMP 25 ketika awal masuk menugaskan siswa untuk membawa 1 buku, terus setiap, kalau misalkan siswanya 32 siswa, berarti ada 32 buku di tiap kelas, itu rolling membaca buku. Kalaupun misalkan di perpustakaan tidak tersedia, karena memang dana BOS tidak mencukupi ya. Kemudian saya juga melalui mekanisme ini, Bu Dede, saya ketika, mungkin ini bisa menjadi tip untuk guru lain ketika nanti menulis buku, saya ingat ketika di Standar Nasional Pendidikan, karena mungkin sebelumnya saya di ASET ya, bahwa di standar pendidik dan tenaga pendidikan itu ada dana BOS yang untuk bisa setidaknya 5-10% untuk memberi ruang untuk kompetensi guru untuk membuat buku. Itu bisa diajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan kebetulan saya ketika kemarin menulis, ini mekanismenya saya ya tadi menggunakan tadi itu ya, artinya mengajukan kepada sekolah nih Bapak,
ini tulisan saya dan tulisan anak, apakah misalnya 5-10% itu bisa jadi di perpustakaan untuk dijadikan buku untuk dibaca di perpustakaan, sehingga kita dapat uang dari sekolah, yaitu dari pembelian dari dana BOS. Itu mungkin ya tip untuk nanti bisa Bapak Ibu lakukan ketika nanti mekanisme ketika menerbitkan buku, bisa menggunakan mekanisme standar nasional pendidik yang nomor 5 kalau nggak salah ya. Kenapa saya menginformasikan seperti ini? Karena saya tahu di poin nomor 5 standar pendidik dan kependidikan itu ada poin 5-10% itu dana BOS digunakan untuk memberi reward kompetensi guru terutama dalam menulis. Itu saja mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Bu Iwin untuk tanggapannya ya. Memang untuk saya sendiri pun juga untuk programnya berkelanjutan Bu Dede ya. Karena kan jelas saya sendiri sebelum memberikan atau mengajarkan anak untuk menulis, saya sendiri harus menulis gitu. Dan menulis yang mungkin sangat memungkinkan untuk saya sementara belum jauh-jauh ke buku, baru ke penelitian. Kalau betul saya bisa melakukan PTK ini beberapa kali, mungkin dalam waktu dekat baru mungkin saya mengetahui dan mungkin bisa jadi teladan ya. Ada tanggapan lain dari Bu Heriati, mangga silakan. Baik, betul sekali Pak. Jadi apalagi kalau teknik gitu ya, biasanya lebih ke praktisi gitu ya. Untuk menulis memang pembiasaannya agak luar biasa. Tapi betul sih dari pengalaman tadi Bu Wiwin itu jadi tergerak dan bergerak gitu untuk lebih. Kalau kemarin mungkin pengalamannya mungkin sekedar hanya bagaimana anak menceritakan apa yang mereka baca atau misalkan apa yang mereka lihat dari video hanya sebatas gitu ya, presentasi kayak gitu. Mungkin ini lebih sekarang dibuat dalam penulisan gitu. Jadi nanti pengumpulan dari situ bisa dibuatkan menjadi buku atau misalkan cerita kayak gitu, betul sekali. Jadi lebih kepada pembiasaan dulu, maka rancangannya ya betul sekali ya Pak Ganjar. Jadi pasti ini berkelanjutan karena seperti yang tadi Bu Leni sampaikan, menulis itu sangat sulit. Jadi lebih diperbanyak lagi minat bacanya dulu supaya kosakatanya atau misalkan pemeliharaan bahasanya juga banyak. Jadi untuk menulis lebih mudah lagi gitu mungkin ya. Terima kasih Bu Yanti. Tanggapannya mungkin terakhir dari tanggapan dari Bu Evi boleh disampaikan Bu. Ya, setuju Pak. Saya juga setuju harus berkelanjutan ya. Biar nanti gitu ya Bu ya, dari PISA dari 62 ke 60 ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih. Jadi setuju untuk melanjutkan ya. Terima kasih Bu Ete ya. Intinya memang Bu Dede, kami pun juga ketika membuat program itu ini harus berkelanjutan. Apalagi di SMP itu luar biasa sulit ya. Mungkin sementara itu untuk tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh Bu Dede. Terakhir kita tetap mendengarkan terlebih dahulu mungkin tanggapan dari Pak Taufik. Pada Pak Taufik, saya persilakan. Pak, Pak, jelas Pak ya? Jelas Pak. Di sistem ISO itu ada istilah tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Teorinya enak gitu. Prakteknya itu yang sulit. Akhirnya nggak ada yang tulis. Nah, gitu aja. Itu pengalaman saya gitu Pak. Mau di bagian apapun makin tinggi level pendidikannya, bahasanya enak semua. Tulis apa yang kamu kerjakan. Iya, betul. Kerjakan apa yang kamu tulis. Hasilnya 0 Pak. Nah, gitu berarti. Itu share aja ya, berarti mematikan motivasi ya. Cuman share aja itu pengalaman. Terima kasih Pak Ganjar. Ada kelanjutannya Pak Topik. Ada kelanjutannya. Bagaimana boleh kelanjutannya? Kelanjutannya itu harus membaca dulu apa yang sudah ditulis orang baru punya ide untuk menulis. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah untuk fasilitas kelompok kami sudah selesai mungkin ya. Tanggapannya juga luar biasa, masukan untuk kelompok kami juga sangat luar biasa. Intinya adalah bagaimana kami sendiri yang punya program termotivasi untuk melaksanakan program itu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Bapak. Ada lagi gimana? Sebentar dulu, saya ingin sebuah ini supaya memotivasi yang lainnya. Mungkin Bu Leni dan yang lainnya mungkin ada yang sudah tahu mengenai kata-kata Pramudia Anantatur ya. Menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari sejarah. Jadi itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin hilang dari sejarah, tulislah. Karena bermanfaatan ilmu itu ketika kita meninggal itu dengan ada dituliskan itu menjadi sedekah jariah buat kita. Itu saja mungkin ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Iwin yang telah mengingatkan tentunya ya. Hampir saya menjadi generasi yang hilang mungkin. Baik, mungkin cukup dulu ya Bu ya, karena waktu juga sudah cukup melewati dari ketentuan yang sudah ditentukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kesempatan dari kelompok 3 untuk memaparkan programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemana ya Pak Hikwannya ya? Iya. Alhamdulillah, terdengar Pak. Ya, pakai headset ternyata nggak nyala. Baik, luar biasa. Kelompok 1, 2, 3. Kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Ya, mantap. Tak terasa ini sudah mau mendekati pukul 12 ya. Iya, mendekati ya. Berdadan Pak kita. Boleh. Nanti Bapak Ibu teruskan, saya sambil tidur begitu ngantuk-ngantuk ya. Ya, alhamdulillah ini di luar ekspektasi saya kelompok ini 1, 2, 3 nih. Bagus ternyata ya programnya. Kalau saya review conclusion ya. Jadi saya review aja karena mengingat waktu mungkin Bapak Ibu mau istirahat. Ya, langsung yang kelompok 1 di sini dengan kaulinan orang Bogor orang Bandung. Unjuk kabisa itu apanya? Unjuk kabisa ya? Unjuk kabisa itu artinya menunjukkan kemahiran Pak, dalam permainan kaulinan. Perform. Kalau kaulinan Ya, perform.
permainan tradisional, Pak. Kak Oh, Volleyball permainan tradisional. tradisional. Ya baik, ya harap maklum ya, kan bukan orang Bandung nggak tahu ya kuliner permainan dolanan. Kalau orang Jawa itu dolanan ya. Ya, Ini permainan. Pak, begitu. Oke, baik, ini sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi program yang diangkat oleh kelompok 1 itu mengangkat sebuah bisa jadi apa namanya? Kearifan lokal. Kearifan lokal, betul. Kearifan lokal yang ada di Bandung diangkat oleh Bapak Ibu CGP di kelompok 1. Nah, kalau bisa ini lestarikan budaya yang ada di sana ya. Dengan apa namanya? Menunjukkan nilai-nilai yang Bapak Ibu punyai sebagai guru penggerak. Nah, itu. Ini kelompok 1 keren, luar biasa ya. Cuman ini tadi saya nanya tempat kampus Krida itu apa itu, Ibu? Di mana ya? Kampus Krida berarti sebuah kampus itu. Sekolah terpadu, Pak. Sekolah, Pak. Oh, sekolah terpadu. Dia dari TK, SD, SMA-nya. Itu sekolahnya siapa nih di sini nih, Pak Bu ya? Wahyu, Pak. Wahyu. Sekolah saya Pak, ya. Alhamdulillah, saya pikir tadi tidak ada di antara ibu bapak sekolah ini. Nah, maka mau saya tanyakan, tapi kalau sudah ada, ya nggak jadi ya. Nggak jadi ditanyakan deh. Ya. Iya Pak. Baik. Nah, ini penanyanya juga banyak ya, Bapak Ibu semuanya, dan sudah ditanggapi oleh para penyaji, para presenter yang kelompok 1. Mudah-mudahan ini apa yang ibu bapak angkat di kelompok 1 ini, kearifan lokal ini bisa melestarikan budaya lokal Bandung dan membawa ke semua sekolah-sekolah yang ada, terutama di kecamatan dan kota Bandung ibu bapak semuanya ya. Tunjukkan dengan kolaborasi dengan Diknas setempat bisa memberikan sebuah kontribusi yang ibu bapak berikan. Nah, setelah mempelajari, walaupun bapak ibu sebelum ikut guru penggerak sudah ada seperti itu ya, sudah menjalankan, tapi setidaknya ini langkah awal dan langkah yang bisa dibilang ada legalisasi ibu bapak menjadi guru penggerak, dan ada nanti ketika sertifikatnya sudah jadi, ibu bapak bisa diangkat lebih tinggi lagi oleh bersama Diknas sama komunitas praktisi, sehingga ibu bapak bisa menunjukkan ini loh guru penggerak yang ada di kota Bandung. Nah, luar biasa, keren. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anti bullying. Nah, ini juga keren juga nih, nggak mau kalah kelompok 2. Pokoknya keren ya, kelompok 2 nggak mau kalah, anti bullying berdasarkan pengalaman. Tapi ini kenapa harus drakor yang diangkat ya, bukan film Indonesia gitu ya? Ya itu pertanyaan saya. Anak-anak lebih suka itu, Pak. Karena sekarang anak-anak lebih ke drakor, Pak. Ini tugas ibu bapak semuanya. Tadi kelompok 1 sudah kearifan lokal, kok ini kelompok 2 langsung interlokal, internasional ya. Nah, ini ibu bapak, ayo kita ambil produk-produk dalam negeri dulu, kita angkat setinggi-tingginya. Boleh nanti dijadikan sebuah contoh, itu nggak masalah. Selagi masih ada di lingkungan kita bercontoh, dan ibu bapak memberikan contoh kepada anak-anak kita, akan diikuti oleh anak-anak kita, ibu bapak ya. Itu sih saya nggak memaksakan ibu bapak mau nonton drakor dari versi 1 sampai versi sekian kan, nontonnya malam-malam lagi kan begitu. Itu saya nggak masalah. Cuman kalau toh masih ada yang perlu kita angkat di daerah kita, maka kita angkat sebuah contoh. Terus atau mungkin karena ini kebetulan lagi nonton drakor, ada ini ya, ada yang melihat gitu ya, ada yang melihat. Jadi kan berpihak kemudian, Pak. Iya. Nah, ini bolehlah ibu bapak tugasnya untuk memberikan contoh yang sekiranya film-film, apalagi Mas Menteri juga kan kita mengangkat budaya Indonesia setinggi-tingginya kan begitu ya. Betul. Ya, Ki Hajar Dewantara kita mengangkat, dan Mas Menteri sekarang yang Mas Sandi Uno kan lagi mengangkat budaya lokal dan pariwisata lokal yang ada di Indonesia akan diangkat untuk Indonesia Emas 2045 kan gitu ya. Nah, itu kesempatan ibu bapak sebagai guru penggerak, dan tentunya teknologi ibu bapak perlu ditambah juga. Nah, ini menarik juga, kenapa? Karena ada sekolah di Bu Wiwin ya, pusat pelaksana bullying ya sekolahnya. Di Bumila Pak, di Bumila di 43. SMP 43. Bumila ya. Ya, dari 75 sekolah negeri di Kota Bandung itu SMP 43 sebagai piloting. Oke, Bumila. Ya, betul Pak. Iya, Bumila, karena melihat adanya dosa besar di pendidikan, 3 dosa besar, maka adanya pusat pelaksana bullying di sini. Keren juga di sini. Memang Kota Bandung kota juara ya. Kota Bandung kota juara hebat gitu ya. Begini ya, simbolnya begini ya. Kota Bandung juara gitu ya. Ya, begini Pak. Ya begini ya. Ya. Ini keren, ibu bapak bisa dengan adanya ibu bapak ngumpul di sini dan nanti kolaborasi dengan CGP yang lainnya di Kota Bandung, maka digagaslah sebuah program anti bullying ini ya. Anti bullying ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, anti bullying banyak yang tanya, dan banyak juga yang disampaikan dijawab dengan baik. Nah, ada tadi sempat ditanyakan korban bullying bisa jadi narasumber atau tidak. Nah, itu ya. Pihak sekolah bisa memfasilitasi korban untuk hanya speak up saja. Ya itu ibu bapak. Kalau toh memang ini sangat tepat sekali tadi ada di Ibu Mila sebagai guru BK ya, guru BK itu ya. Betul Pak. Iya. Betul. Nah, ini sangat dominan sekali untuk anak-anak kita, anak guru kita sebagai contoh guru kita ketika ada kasus bullying di situ. Nah, kasus bullying itu ya dominasi dari Bu Mila untuk mencontohkan kepada guru-gurunya bisa untuk melaksanakan program bullying ini, terutama di sekolahnya. Nah, kalau sekolah sudah melebar ke yang lainnya. Atau tadi yang guru BK itu, selain Bu Mila ada
guru BK? Di sini hanya saya mungkin ya dengan Bu Feni. Oke. Saya apa guru Ya. back? Oh, Bu Feni, ya. Ya dengan Bu Feni. Kapan-kapan nanti boleh study banding lah. Kami ke sana atau dari sana ke sini gitu ya. Boleh, boleh Pak. Ya. Boleh. Dengan senang hati ya Bu Mila. Iya. Betul Bu Fen. Apalagi para Ramdhani sudah berselancar ke sekolah kami. Ya. Yang kelompok 3 juga tak mau kalah dengan kelompok 1 dan 2. Ya, sampai luar biasa diskusinya tentang literasi. Menulis guru dan siswa di sekolah. Apalagi di sini didasarkan pengalaman Bapak Ibu semuanya. Ada peran dan nilai-nilai yang ada di dalam Ibu Bapak semuanya dan dijadikan satu kesatuan namanya literasi menulis guru dan siswa di sekolah. Boleh nggak saya kasih saran Ibu Bapak? Literasi memang umum ya. Artinya semuanya semuanya membutuhkan adanya literasi. Literasi numerasi juga. Nah, cuman kalau ada sebuah nama yang menarik yang membuat label itu dipertanyakan oleh semua orang, nih, akan bertanya-tanya, oh apaan itu? Ternyata di dalamnya adalah literasi, gitu. Nah, namanya silakan coba dikemas sebaik mungkin atau seunik mungkin di situ. Nama untuk kegiatan programnya, mungkin apa namanya? Kalau dulu di CGP saya itu ada namanya kata baku gitu namanya ya. Nah, itu ada kepanjangannya. Intinya ada literasi di situ. Jadi orang akan bertanya-tanya yang label yang aneh. Sehingga semuanya dari yang kecil sampai yang dewasa bertanya situ. Dari pertanyaan itu akan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena ya jujur saja literasi arahnya ke menulis itu memang kata tadi Pak Opik, apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. 0 katanya. Katanya. Nah, itu maka saran saya dengan kata yang bagus. Jadi maka di situ akan menjadi saya lanjutkan kerjakan apa yang kamu tulis pelan-pelan dengan kata yang bagus. Nah, pelan-pelan itu jangan 0 gitu ya. Itu ekstrim banget itu. 0 gitu. Itu Ibu Bapak dan menulislah kata Bu Wiwin itu menulislah sejarah akan apa tadi? Hilang. Akan hilang. Ya, tidak menulis akan hilang. Ada lagi, jika kita bukan raja, kita bukan saudagar, kita bukan apalagi ya, maka menulislah. Kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa maka menulislah. Kenapa? Karena kita akan dikenang dengan cara menulis. Kalau saudagar, raja dan segala macam akan dikenang dengan apa? Dengan kekayaannya, dengan kepemimpinannya, dengan kebijakannya. Tapi kita nggak bisa dikenang dengan apa-apa kecuali dengan menulis. Sebisa kita. Pelan-pelan kita akan menulis, kita coba jangan sampai gemeteran terus seperti Pak Ganjar Suargani ya. Nah, mudah-mudahan gemeterannya itu nggak sakit ya, nggak masuk angin gitu ya. Tapi gemeterannya adalah ketika dibacakan kata literasi menjadi gemetar. Gemetar itu artinya akan tergugah ke sana. Kalau orang Islam dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dalam dadanya gemetarlah di sana. Gitu kalau orang Muslim gitu ya, orang Islam ya. Katanya begitu. Kata Pak Ustadz bukan kata saya ya. Pak Kiai. Ya itu Ibu Bapak, keren, luar biasa. Sampai tak terasa ini mendekati pukul 10 ya. Dari pukul sekian. Ini sebetulnya mau bahas lagi nih sampai pukul 12 kita. Tapi cukup ya buat besok ya. Suaranya buat besok lagi gitu ya. Itu Siapa? itu dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Dan sebelum saya lanjut ke sesi refleksi, ini masih ada masalah waktunya ya, kegiatannya refleksi. Apa ada yang disampaikan? Bu Wiwin, mangga, satu orang ya, 1 menit. Tadi saya sebenarnya tadi yang Bapak ungkapkan Pak Hikwan ke bullying, untuk bullying ya perundungan 3 dosa besar itu memang perundungan. Untuk Bu Mila sih tadi saya ingin bertanya cuman karena takutnya ini tadi memang untuk video Korea sebenarnya memang tidak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Artinya bahwa kita tuntunan itu dengan budaya kita sendiri. Hanya mungkin ini kemarin itu ketika bulan Maret kebetulan saya membuat video tingkat Kota Bandung mengenai stop bullying mungkin Bu Mila ya. Dan saya peringkat ketiga Kota Bandung. Ini bisa dipakai nanti saya share nanti video mengenai stop bullying. Kebetulan saya juga sebagai pemerannya di sana. Ketika program POP Kemendikbud dengan Telkom, kebetulan saya membuat video berjudul Stop Bullying dan ini nanti saya bisa share untuk menjadi sebuah video untuk kepada anak gitu. Karena mungkin di sekolah kami sudah semuanya menonton bagaimana stop bullying gitu ya. Itu saja Pak mungkin. Oke, keren itu keren. Satu kata aja keren itu luar biasa ya Ibu Bapak. Nah, memang tadi saya nggak mau mencoba menjatuhkan nilai ya dan atau kelompoknya ya. Cuman memang kita masih bicara Ki Hajar Dewantara. Nah, kita mencoba untuk mengkanter dulu yang ada di sekitar kita sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau toh memang itu udah bagus. Nah, artinya ya tinggal kita koneksikan gitu ya, koneksikan dengan apa yang kita pelajari. Boleh Ibu Bapak nanti mungkin sangat senang sekali kalau boleh saya kasih saran, bisa aja. Saya tanya coba nih, kan kita punya grupnya grup besar A dan B. Mungkin Bapak Ibu nggak bervisi untuk grup B sendiri kan gitu ya. Kalau toh memang mau buat grup khusus grup B beserta PP dan ada saya, mangga silakan dibuat, siapa yang buat tinggal masukin saya gitu ya. Kalau saya kan kemarin buatnya cuma 1 besar.
Artinya jika ada yang mau disampaikan di situ, Ibu Bapak tidak canggung dengan kelas sebelah, yang saya juga sampaikan ke kelas sebelah, jika mau buat juga mangga silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya Ibu Bapak, masih ada yang resen ini, kita terima atau sepakati mau lanjut ke refleksi gitu. Tapi semakin malam semakin apik ya, karena kopinya belum habis nih ya. Kopinya masih banyak. Ya, kopinya udah habis Pak Aziz itu ya. Baik, Ibu Bapak, saya kasih keputusan saja karena ini sudah mendekati pukul 10 kurang 2 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut refleksi saja ya, Ibu Bapak silakan nanti refleksikan di apa namanya, di tablet ya. Nah, ini sangat seru sekali. Nah, boleh nanti kapan-kapan ketika butuh apa namanya, kolaborasi lagi, walaupun tidak ada jadwal kolaborasi, call gitu Ibu Bapak, mangga silakan kalau mau ngobrol gitu ya. Tapi yang penting ada info-info dulu. Nah, begitu juga dengan Ibu Bapak ada PP-nya. Kalau mau ngobrol sama PP-nya via daring seperti ini, mangga. Kalau PP kan ada di tempat ya. Nah, kalau mau ngumpul di kafe mana dengan PP, silakan. Lebih menikmati. Nah, gitu. Kalau sama PP, kalau sama saya mengudara aja terus. Ya, mengudara. Kecuali saya lagi main ke Bandung, nanti boleh saya mau minta air putih di tempatnya Pak Opik atau di tempatnya Pak Ganjar atau di mana aja. Nah, yang penting ada air putih gitu ya. Siap, Pak. Iya. Siap. Oke, siap, Bapak. Kopi juga boleh, Pak. Oh, kopi juga boleh ya. Ngopi mulu nggak boleh. Iya. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan ke sesi ini aja ya. Apa namanya? Refleksi. Ibu Feni sama Ibu Dina, ada yang mau sampaikan dulu sebelum refleksi? Sudah cukup sepertinya, Pak. Cukup ya? Iya. Oke. Nah, atau nanti saya bisa mampir ke rumahnya Bu Feni atau Bu Dina di sana PP ya. Nah, Iya, siap, Pak. asal ada bapakannya, ada suaminya di sana. Iya. Nanti dipertanyakan sama Pak Opik ya. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan ke ini. Oke, bentar. Itu link tabletnya Ibu Bapak, saya coba apa namanya, saya kopikan